Peningkatan party Si Feng. Mendengar komentar Si Feng, summoner, Gluttonous Mouse tiba-tiba panik. Dia tidak mengerti apa yang Si Feng ingin dia lakukan. Jika dia berkinerja buruk dan diusir dari party sebagai akibatnya, dia akan menyesal sampai dia meninggal. Sulit menemukan party yang bagus selama waktu ini, belum lagi party dengan pakar yang memimpinnya. Mustahil untuk bergabung dengan party seperti itu, bahkan jika kamu memohon. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang berbahaya. Kamu hanya perlu memanggil Flame Sprite dan ikuti instruksiku. Kamu tidak perlu melakukan hal lain, kata Si Feng sambil tersenyum, mencoba sedikit meredakan saraf Gluttonous Mouse. Saat ini, summoners tidak kuat, terutama karena ketidakmampuan keterampilan mereka. Metode serangan summoner terutama bergantung pada makhluk yang dipanggil, sedangkan serangan normal mereka adalah Magic Bullet dengan kerusakan rendah. Namun, summoner dengan keterampilan luar biasa, bisa menjadi pasukan satu orang. Itu terutama berlaku untuk summoner yang bisa memanggil makhluk unsur kuat. Mereka bisa membunuh monster elit seolah-olah mereka hanya bermain-main. Pemimpin party, yakinlah, aku pasti akan melakukannya. Kata Gluttonous Mouse dengan keras, nadanya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia seperti seorang siswa yang telah bertemu gurunya. Semua orang, jauhkan dirimu dari batu itu, 20 meter darinya akan menjadi yang terbaik. Perhatikan untuk tidak memancing monster lain. Si Feng berbalik dan berkata kepada anggota party lainnya. Ya, pemimpin party. Anggota party yang lain menjawab dengan keras. Sikap mereka saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Si Feng sedikit terkejut dengan kinerja semua orang. Mengapa masing-masing dan setiap dari mereka begitu taat tiba-tiba? Namun, Si Feng tidak tahu bahwa satu batu yang dia lempar tadi benar-benar mengejutkan mereka semua. Mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap teknik melempar batu Si Feng. Keahlian dan ketepatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal, pemain profesional bahkan mungkin tidak dapat melakukannya. Menyembah yang kuat adalah pemandangan umum dalam sebuah game. Noob level 1 ini tidak terkecuali. Pada saat ini, tatapan yang digunakan semua orang untuk melihat Si Feng benar-benar berbeda. Sebelumnya, mereka hanya merasa bahwa Si Feng adalah seorang komandan yang baik. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng adalah orang kuat yang mereka puja. Mereka sedikit menumbuhkan rasa hormat untuk Si Feng. Berdiri di samping, Blackie menepuk bahu Lonely Snow, dengan bangga berkata, bagaimana? Mengikuti saudara Feng tidak buruk kan? Petik 2. Lonely Snow diam-diam menganggukkan kepalanya, bersukacita atas keputusan yang dibuatnya untuk mengikuti Si Feng. Si Feng jelas-jelas seorang ahli beta tester. Tanpa pengalaman dan latihan yang memadai, teknik seperti itu tidak mungkin dicapai. Hanya beta tester yang dapat melakukannya. Hahaha, apa rencanamu di masa depan? Blackie tiba-tiba bertanya. Dia mulai menetaskan ide ke arah Lonely Snow. Blackie ingin merebus Lonely Snow untuk workshop mereka, meskipun workshop itu masih belum ada. Ada kemungkinan 100% bagi Cola untuk bergabung dengan mereka, tetapi Lonely Snow masih belum memiliki rencana untuk bergerak ke arah itu. Masa depan, Lonely Snow tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Dia hanyalah pemain biasa. Dia tidak memiliki ambisi besar, hanya ingin mendapatkan uang tunai dari bermain game. Dia berkata dengan jujur, aku belum pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Aku mengerti teknikmu cukup bagus. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk saat ini? Blackie dengan acuh tak acuh bertanya. Benarkah? Lonely Snow merasa cemas tentang masa depannya setelah pertanyaan Blackie. Dia tidak tahu kemana dia ingin pergi. Jika dia bisa berparti dengan seorang ahli, maka itu tidak bisa lebih baik. Tentu saja, namun, kami masih perlu melihat kinerja masa depanmu. Kami tidak hanya sekadar menerima orang, kata Blackie dengan bangga, berpura-pura menjadi ahli. Terima kasih, Saudara Black. Lonely Snow dengan senang menjawab. Dia tidak pernah membayangkan keberuntungannya akan begitu besar untuk diperhatikan oleh seorang ahli. Melihat Lonely Snow setuju, Blackie menghela napas lega. Saat ini, Blackie hanya rubah yang berpura-pura menjadi harimau.
Dia tidak bisa banyak membantu si Feng di domain dewa, tetapi dia masih bisa membantu dalam hal administrasi. Bahkan tidak ada bayangan workshop mereka pada saat ini. Ada juga hutang 16.000 kredit. Anggota workshop hanya terdiri dari si Feng dan dirinya sendiri. Itu jelas merupakan workshop termiskin dalam sejarah. Jika ini diketahui oleh yang lain, mereka pasti akan berbalik dan pergi. Sekarang, Blackie hanya bisa berpura-pura menjadi ahli untuk memikat orang agar bergabung dengan workshop mereka. Pada saat ini, si Feng menjelaskan isi operasi kepada summoner. Operasi itu untuk membiarkan Gluttonous Mouse memikat 6 kelinci malam yang tersisa dengan mengendalikan Flame Sprite-nya. Karena Night Rabbit yang paling dekat dengan bos tidak ada lagi, memikat kelinci malam lainnya tidak akan menarik perhatian bos. Mereka bisa memancing monster dengan mudah. Flame Sprite sangat lemah. HP-nya hanya 15 poin yang menyedihkan, dan akan mati dalam satu pukulan. Namun, kecepatan gerakannya sangat cepat. Menambah ukurannya yang sangat kecil, mencoba memukulnya akan menjadi tugas yang sulit. Mulai operasi. Mouse, ingatlah untuk menjaga jarak 4 yard atau lebih sambil berputar-putar di sekitar batu, si Feng mengingatkan sekali lagi. Tikus yang rakus menganggukkan kepalanya. Dengan hati-hati, dia mengendalikan Flame Sprite untuk memancing 6 Night Rabbit. Ketika Sprite memasuki jarak 35 yard, Elite Night Rabbit terdekat menemukan Flame Sprite. Tiba-tiba, itu membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju Flame Sprite. Night Rabbit lainnya juga ikut bergegas. Melihat Night Rabbit mengambil umpan, Gluttonous Mouse segera mengendalikan Flame Sprite dan berlari. Keenam Night Rabbit sedang mengejar, tetapi kecepatan mereka tidak dapat menandingi Flame Sprite. Kemudian, Flame Sprite telah tiba di bawah batu besar. Itu telah memikat keenam Night Rabbit dan mulai berputar-putar di sekitar batu besar. Di sisi lain, Kola sudah menggumpalkan Night Rabbit yang telah meninggalkan unitnya. Kola dipertukarkan antara memblokir dan menggunakan keterampilan barunya, Divine Strike. Dengan efek 2 potong peralatan perunggu, satu serangan dari Divine Strike telah menyebabkan 26 kerusakan. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan 11 atau 12 yang disebabkan oleh serangan normal. Juga, Divine Strike memiliki efek tambahan meningkatkan kebencian. Menjadi lebih mudah untuk memegang aggro. Night Rabbit terbunuh dalam waktu singkat. Itu menjatuhkan 5 tembaga. Setelah Night Rabbit ini ditangani, hanya 6 Night Rabbit yang terus berputar di sekitar batu besar yang tersisa. Aku akan memancing Night Rabbit. Kola perhatikan untuk menarik monster itu. Si Feng mengambil batu kecil lain, melemparkannya ke Night Rabbit yang berlari di bagian belakang. Night Rabbit menggosok tengkoraknya setelah diserang. Kelinci itu berbalik menemukan si Feng yang telah melempar batu itu. Night Rabbit tiba-tiba menjadi marah. Dengan gila melompat ke arah si Feng dengan kaki yang kuat. Sedangkan untuk Night Rabbit lainnya, mereka masih dengan bersemangat mengejar Flame Sprite, gagal menyadari hilangnya salah satu teman mereka. Terima itu, melihat Night Rabbit itu hanya 20 meter jauhnya dari party, si Feng memerintahkan. Kola bergegas maju, mengirimkan Divine Strike ke arah kepala Night Rabbit. Target Night Rabbit segera berubah, memperluas cakar ke arah tempurung kepala Kola. Namun, Kola bereaksi dengan cepat dengan menghindari tubuhnya ke samping. Setelah menghindari serangan itu, Kola melanjutkan dengan menggunakan punishment. Keahlian itu sekali lagi memperkuat kebencian Night Rabbit kepada Kola. Semuanya, fokus api. Si Feng bertepuk tangan dalam hati setelah melihat kinerja Kola. Dia tidak pernah membayangkan kemampuan Kola untuk belajar akan sebesar ini. Dia sudah mengetahui tentang pola serangan Night Rabbit setelah melalui sedikit lebih dari 10 pertempuran. Tidak heran dia adalah MT inti dari guild kelas 1, 10 tahun kemudian. Potensinya tidak terbatas. Night Rabbit di depan Kola telah jatuh dalam 20 detik. Itu bahkan menjatuhkan buku keterampilan untuk pendekar pedang, Double Chop. Si Feng segera mempelajarinya tanpa keberatan. Double Chop, tipe tindakan, membutuhkan pedang, tingkat 1, kemahiran 0/300. Cepat menangani kerusakan 2 kali.
Setiap tebasan pedang memberikan 120% kerusakan plus 15, juga meningkatkan efek pendarahan sebesar 20%. Durasi 10 detik, tumpukan maksimal hingga 5 kali. Cooldown, 8 detik. Buku keterampilan ini telah sangat meningkatkan kekuatan ledakan Si Feng. Adapun masalah membiasakan diri dengan keterampilan, itu tidak ada untuk Si Feng. Setelah bermain selama 10 tahun sebagai pendekar pedang, keterampilan miliknya sudah tertanam dalam ketulang Si Feng. Selama Si Feng menguasai keterampilan ini, ia akan dapat memanfaatkannya untuk potensi terbesar mereka. Si Feng juga memikat 5 Night Rabbit yang tersisa, satu demi satu. Parti telah membunuh kelinci satu persatu, dan setelah kematian Night Rabbit terakhir, cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh Si Feng, dia telah naik ke level 2. Pada saat yang sama, kelima Night Rabbit telah memberikan kontribusi kepada pihaknya sepotong armor plat perunggu untuk Guardian Knight. Peralatan itu meningkatkan HP Kola menjadi 390 poin dan pertahanannya menjadi 56. Itu juga meningkatkan kemampuan Kola untuk melawan terhadap kepala kelinci Night Chieftain, Willy.